Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kebanggaan kita, di channel Gomestek. Gimana pemirsa yang ada di rumah, semoga tetap diberikan kesehatan, yang utama rezeki lancar, kesehatan, rezeki lancar, dan kerjanya dipermudah, pekerjaan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, nah pada kesempatan ini, pada malam hari ini, tepatnya di sini pada malam pukul 00.56 teman-teman, jam 1 kurang 4 menit malam saya membuat video ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu video 10 fakta menarik di balik sosok hacker Bjorka, teman-teman. Tentunya masyarakat Indonesia tentunya juga penasaran siapakah Bjorka yang sebenarnya, tetapi dengan 10 fakta ini semoga masyarakat yang ada di Indonesia juga akan bisa mengerti, bisa akan mencoba menebak-nebak. Tapi ya ojo maksud iki ojo ditebak syukur nebak, ojo, jangan dijadikan fitnah juga jangan. Tetapi mungkin 10 clue ini menjadi petunjuk untuk mencari Bjorka lebih ke dalam, lebih menemukan sosoknya ke depannya, seperti itu teman-teman. Dan langsung saja kita akan mengarah ke materinya, 10 sosok Bjorka. Saya mengambil dari situs di internet teman-teman, seperti itu. Cekidot langsung. Ya teman-teman, langsung saja kita ke 10 fakta dari sosok Bjorka itu siapa. Di sini kita mengacu pada web aki.co.id. Nah, 10 fakta Bjorka sudahkah kalian tahu? Dan di sini menguatkan bahwa meskipun Bjorka telah meyakinkan bahwa mustahil untuk mengkuakkan identitas Bjorka, tetapi rasanya penasaran masyarakat Indonesia akan sosok Bjorka belumlah redup. Ya, benar sekali teman-teman. Meskipun dia sudah berulah membocorkan data pejabat sampai instansi pemerintah, rasa penasaran itu makin meluap-luap dengan banyak informasi yang tersimpan di siur di internet. Apa saja fakta yang menarik tentang hacker Bjorka yang berhasil dikumpulkan? Nah, di sini akan mengumpulkan 10 fakta tentang hacker Bjorka ini, teman-teman. Dan di sini nomor 1 ada sosok hacker Bjorka ini berdomisili di Warsawa, Polandia, teman-teman. Jadi kemungkinan dia indikasinya dia bermukim di Warsawa di Polandia, teman-teman. Jika hacker lain sibuk menguburkan identitasnya, tetapi hacker ini malah mengkuak identitasnya bahwa dia ada di Bjorka. Tak diduga-duga dia cukup berani menguak informasi domisilinya melalui akun Bjorkanism @Bjorkanism. Dia mengaku bahwa daerah domisilinya berada di kota Warsawa, Polandia. Meski begitu, kita wajib kritis karena bisa saja informasi tidak akurat. Selain itu, domisili berbeda dengan daerah asal. Kalaupun informasi itu benar, belum tentu dia berasal dari Polandia, dan tidak bisa menutup kemungkinan kalau Bjorka berasal dari negara lain tetapi berdomisili di Polandia. Ya, ini bisa jadi teman-teman dia hanya menggunakan informasi untuk mengecoh masyarakat dan tim badan intelijen negara tentunya. Seperti itu teman-teman. Dia bisa saja memberikan informasi palsu atau entah itu hanya untuk mengecoh atau gimana, kita juga belum tahu. Tentunya yang pasti dia memberikan informasi bahwa dia bertempat tinggal di Warsawa di Polandia, teman-teman. Nomor 2 di sini dia memiliki teman eksil rezim Soeharto. Jadi dia memiliki teman pada era Pak Soeharto dahulu, teman-teman. Selain soal domisili, Bjorka tak sungkan mengungkap korelasinya dengan Indonesia. Mengapa Bjorka yang berdomisili di Warsawa terkesan ingin ikut campur dengan urusan dapur negara Indonesia? Bahkan cukup banyak orang yang memiliki spekulasi negatif akan motif utama Bjorka ini, teman-teman. Ya, tentu saja dengan tindakan dia yang begini, tentu saja masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang negatif terhadap dia, dan juga tidak sedikit yang mendukung dia, teman-teman. Maksudnya mendukung ini banyak sekali fakta-fakta yang terungkap setelah data-data negara ini dibocorkan oleh Bjorka, dari kasus Munir sampai data-data pejabat-pejabat lainnya, teman-teman.
Serta di sini juga punya usut, Biorka memiliki teman mantan WNI yang tinggal di Warsawa, akan tetapi teman Biorka tidak dapat kembali ke tanah air karena kehilangan kewarganegaraan setelah peristiwa 1965. Biorka menyebut sahabatnya sebagai pria tua yang memiliki background pendidikan bidang telekomunikasi, bidang IT, apa ini. Sahabatnya sendiri memiliki cita-cita besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Lainnya bangsa Indonesia. Layaknya B.J. Habibie, namun cita-citanya tak terwujud sampai ajal menjemput. Pak Tua yang menjadi sosok orang tua asuh sekaligus sahabat Biorka telah berpulang pada tahun 2021 kemarin. Wah, seperti itu teman-teman. Karena ternyata di balik peristiwa ini juga menyimpan hal yang sangat mengharukan teman-teman. Jika menilik sejarah, banyak WNI yang kehilangan kewarganegaraan pasca peristiwa 1965. Benar sekali ini. Pada 1965 dahulu, itu Indonesia mengirim orang-orangnya ke luar negeri untuk bersekolah, yang mana nantinya akan dipulangkan kembali ke Indonesia ketika sudah memiliki ilmu yang cukup untuk memajukan Indonesia. Tetapi setelah pergantian antara Soekarno dan Soeharto, kalau tidak salah, itu banyak warga negara yang mencari ilmu ke luar negeri itu tidak bisa kembali ke Indonesia, teman-teman. Seperti itu. Jika melihat sejarah, banyak seperti kalangan nasionalis dan tokoh agama. Sebelum peristiwa 1965, Presiden Soekarno banyak mengirim pelajar sampai pejabat ke berbagai belahan dunia seperti Tiongkok, Rusia, dan Polandia. Namun ketika era Soeharto berakhir dan digantikan Soeharto, mereka dicap pengkhianat oleh rezim. Paspor mereka dicabut menjadi orang buangan. Biorka pun penuh percaya diri bahwa pemerintah Indonesia tidak akan sanggup melacak identitas temannya. Pasalnya semua identitas tentang sahabatnya memang sudah dihapus oleh pemerintah Indonesia. Seperti itu teman-teman. Memang benar, itu memang sangat benar. Ketika dahulu itu banyak orang disekolahkan ke luar negeri, tetapi setelah perpindahan Soekarno ke Soeharto itu banyak orang yang itu tidak bisa kembali ke tanah air, bahkan dicap sebagai pengkhianat teman-teman. Seperti itu. Nomor 3, bukankah pengalian isu? Nah, di sini Pak, peristiwa hacker Biorka ini terjadi ketika rame-ramenya peristiwa pembunuhan Brigadir J, teman-teman. Apakah ini termasuk dari pengalihan isu tersebut? Nah, di sini kita lihat Biorka dengan lantang menjawab ketakutan netizen Indonesia kalau kemunculannya sebatas pengalihan kasus Sambo dan kebijakan pemerintah. Dengan mengungkap informasi sahabat WNI-nya, Biorka meyakinkan bahwa ada tujuan mulia dari setiap aksinya. Biorka ingin meneruskan mimpi-mimpi sahabatnya, yaitu membenahi sistem IT di Indonesia. Namun apakah meretas pemerintah bisa dibilang membenahi sistem IT? Tentu saja tidak. Biorka membantu mengecek beberapa kuat internet security pemerintah. Kalau masih bisa dibobol, hal berarti keamanan siber Indonesia harus dibenahi dengan adanya peretasan pembocoran informasi, dan pemerintah pun bisa dipaksa untuk meningkatkan kinerjanya. Sementara itu, Mahfud MD menyatakan bahwa Biorka memiliki motif-motif gaduh-gaduh seperti motif ekonomi dan motif politik. Tetapi di sisi lain saya juga sependapat dengan Bapak Mahfud MD, teman-teman. Ketika seorang hacker itu beraksi itu biasanya dia menciptakan sebuah keeroran suatu sistem. Tetapi di sini sosok Biorka ini hanya sekedar membocorkan data-data seperti itu. Dan bisa saja ini juga teknik politik negara lain ataupun orang yang mungkin mempunyai kepentingan politik atau ekonomi terhadap negara kita. Seperti itu teman-teman. Jadi masih saja ini diselidiki oleh pihak yang terkait. Semoga saja nanti kebenarannya terungkap. Seperti itu teman-teman. Punya banyak akun Twitter. Nah, sedikit berbeda dengan hacker pada umumnya yang cenderung tertutup, Biorka memanfaatkan Twitter untuk berkomunikasi dengan netizen. Mati satu tumbuh 1000 ketika satu akunnya ditangguhkan pemerintah Indonesia. Biorka muncul dengan akun yang baru. Beberapa akun Twitter Biorka yaitu Biorkanism pakai X ini, Biorkanasian. Nah, seperti itu.
hacking nomor 5 ini, hacking berbau sentilan. Nah, hacking ini berbau sentilan seperti maksudnya itu selalu sentimen terhadap pemerintah seperti itu teman-teman. Tidak hanya ibu-ibu saja yang sering menyinyirin kenaikan harga minyak, Biorka juga beberapa kali menyentil kinerja para pejabat. Beberapa sosok yang memiliki jabatan strategis di pemerintah turut menjadi target seperti Bapak Mahfud MD, Erick Thohir, Luhut Panjaitan, dan Puan Maharani. Pemilihan target Biorka pun cukup menarik untuk diulik. Pasalnya sebagian besar target Biorka memiliki citra baik di mata publik, lalu mengapa mereka tidak lepas dari kritikan Biorka? Nah, seperti itu teman-teman. Di sini Biorka ini juga memiliki aksi yang berbau sentilan terhadap orang-orang yang memiliki jabatan strategis di negara Indonesia ini. Nomor 6, data yang dicuri Biorka. Data yang dicuri Biorka ini, apa saja data yang berhasil dicuri Biorka? Biorka mengklaim bahwa dia berhasil mendapatkan 1,3 miliar data registrasi prabayar SIM card. Data ini memuat informasi sensitif seperti nama lengkap, NIK, dan nomor telepon. Selain itu, Biorka juga mengaku sudah menjual 105 juta data WNI yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, tak luput ingatan kita bahwa data Menkominfo Johnny G. Plate pun juga sempat bocor. Selain itu, data-data ini besar kemungkinan Biorka sudah mengantongi informasi penting lainnya. Maka dari itu, pemerintah harus cepat gerak agar peretasan tidak makin berlarut-larut seperti itu. Jadi data yang diretas oleh Biorka ini merupakan data prabayar SIM card, juga data Kominfo itu juga dibocorkan, dan dia menjual 105 juta data WNI yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum seperti itu teman-teman. Sangat sedikit membingungkan aksi dari Biorka ini teman-teman ya, seperti itu. Memakai foto nomor 7, memakai foto musisi Swedia dan Islandia. Jadi dia mungkin ngefans sama musisi ini. Selain nama Biorka akan mengingatkan kita pada musik Björk. Sebenarnya dugaan ini sama sekali tidak meleset. Pasalnya satu dari 2 foto profil Twitter yang digunakan Biorka merupakan foto Björk. Siapakah Björk? Björk merupakan musisi asal Islandia yang melahirkan lagu-lagu fenomenal bernuansa orkestra. Selain foto Björk, Biorka juga sempat memakai foto Karin Dreijer yang sama-sama berprofesi sebagai musisi. Bedanya Karin atau juga disebut dengan Fever Rai adalah musisi, songwriter, dan produser asal Swedia. Menariknya lagi, Fever Rai sering disebut-sebut sebagai jelmaan Björk. Meskipun berasal dari 2 negara yang berbeda, keduanya memiliki beberapa kemiripan. Pertama, kedua musisi perempuan ini memiliki image yang kuat, tampilan eksentrik dan ekspresif. Nah, seperti itu. Kedua musik yang mereka usung pun cenderung anti mainstream dengan musik video estetik. Ketiga lagu yang mereka ciptakan mengusung konsep revolusioner dengan lirik yang mendalam. Wah, dia ternyata juga manusia biasa yang memiliki fan di dunia musik teman-teman. Apakah remaja asal, nah ini nomor 9 ini dia itu banyak indikasi ya teman-teman. Apakah remaja asal Cirebon Biorka yang asli? Pada nomor pertama tadi dia berasal dari negara Polandia, dan nomor 9 ini ada indikasi dari orang Cirebon. Saat identitas Biorka tengah diburu, akun Instagram Volt Anonim membuat sebuah postingan yang mengejutkan. Menurut akun ini, orang dibalik sosok Biorka adalah Muhammad Said Fikriansah. Said adalah remaja asal Cirebon yang dituduh melakukan peretasan karena dianggap memiliki latar belakang hacking. Said sendiri mengatakan bahwa dia tidak tahu sama sekali tentang Biorka. Dia pun hanya memiliki pengalaman di dalam video editing, tetapi untuk hacking, setelah berita tersebut mencuat, dia memutuskan untuk menghubungi Polres Cirebon Kota untuk meminta pendampingan. Nah, dia malah tidak tahu menau, dia malah mencari perlindungan. Ya mungkin banyak orang yang tidak suka, atau mungkin nanti ada aksi-aksi yang bersifat
bersifat kekerasan, dan akhirnya dia mencari perlindungan ke Polres Cirebon, teman-teman. Dan nomor 10, teman-teman. Di nomor 10 ini, Bin apakah sudah mengantongi identitas Bjorka atau belum? Nah, kita akan lihat di sini. Rasa penasaran Anda tentang aktor intelektual pertasan fenomenal di Indonesia mungkin akan segera berakhir. Nah, seperti itu. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meyakinkan bahwa Bjorka telah teridentifikasi oleh Badan Intelijen Negara. Dan semoga Badan Intelijen Negara juga tidak salah mendapatkan informasi dalam mencari identitas si Bjorka yang asli ini, teman-teman. Mengutip dari cnnindonesia.com, Bin telah berhasil memperoleh gambaran pelaku, akan tetapi sementara ini informasi gambaran untuk pelaku bukan untuk konsumsi publik. Alat pelacak lokasi Bjorka pun sudah ada. Dengan demikian kita dapat berekspektasi bahwa Bjorka akan segera terungkap. Seperti itu, teman-teman. Kemunculan Bjorka memang sempat membuat geger seantero negeri, mengesampingkan benar atau tidaknya informasi Bjorka yang dibocorkan Bjorka. Apa yang bisa kita petik dari kasus peretasan ini? Besar kemungkinan pesan ini merupakan usaha Bjorka untuk menyentil pemerintah tentang pentingnya keamanan data. Mahfud MD meyakini kalau hacking Bjorka tidak terlalu canggih, akan tetapi aksi yang dilancarkan untuk mengingat pemerintah bahwa keamanan data harus diperhatikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin 10 fakta tentang Bjorka ini cukup membantu, cukup memberi informasi kita tentang sosok Bjorka ini. Siapakah dibalik dalam peretasan data-data pemerintah ini, teman-teman. Dan semoga di lain hari, di lain tahun, di masa akan yang datang, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di negara kita Indonesia ini, teman-teman. Karena mengingat data privasi Indonesia ini sangat penting, yang mana mungkin ketika di tangan orang yang tidak bertanggung jawab akan disalahgunakan. Seperti itu, teman-teman. Dan mungkin teman-teman di sini informasi yang saya berikan kepada teman-teman sekalian yang ada di rumah cukup sekian. Semoga bermanfaat, teman-teman. Dan mungkin jika teman-teman memberi saran, komen, ataupun kritik akan kami terima dengan lapang dada, juga akan kami terima dengan senang hati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita, channel Gomestek ini. Semoga kedepannya bisa menjadi channel yang berkembang lebih baik dan menjadi channel yang memberi manfaat untuk negara, bangsa, dan teman-teman yang ada di rumah tentunya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam Indonesia maju.